Halo, kenalin aku Desi dari CIFOR, Center for International Forestry Research. Kantorku ada di Bogor. Kalau kamu dari mana? Nama saya Aris dari KPSHK, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan dari Bogor. Dari mana? Nama saya Inge dan saya dari Timur Leste, berasal dari Jerman tapi sudah lama tinggal di Timur Leste dan saya bekerja untuk Miserior, donor Gereja Katolik Jerman. Bahwa menurut saya nuggetnya yang saya bawa pulang itu bahwa di dalam entusiasme itu ada Tuhan di dalam. Dan saya merasakan itu hari ini. Awalnya pagi-pagi kita masih nggak saling kenal, terus dibagi kelompok. Ini saya bisa nggak di kelompok ini gitu. Dan ternyata sampai akhir diberi tugas yang cukup berat menurut saya, tetapi ternyata karena entusiasme kita bisa. Dan semua sampai bisa tampil dan jadi bagaimana membuka entusiasme dalam para peserta, tetapi juga sebagai kelompok. Itu sangat luar biasa yang dialami hari ini. Itu menurut saya. Ya sih. Kalau kamu gimana, Riz? Kalau saya sendiri dalam acara hari ini tuh sangat banyak hal baru yang saya banyak pelajari, dapetin di sini. Bagaimana menjadi seorang fasilitasi itu juga nggak mudah gitu. Harus ada tahapan-tahapannya gitu kan. Bagaimana kita memposisikan sendiri sebagai fasilitasi atau kita sebagai yang menjadi narasumbernya, terus bagaimana kita juga memposisikan diri sebagai yang mengamati bagaimana keadaannya dalam suatu diskusi begitu kan. Juga bagaimana kita juga kesinambungan antara tekanan kiri kita gitu. Oke, iya. Kalau dari aku sih yang paling berkesan untuk hari ini, apa ya? Ini adalah workshop yang fresh gitu ya. Hal-hal baru yang aku alami di sini gitu. Jadi terutama untuk sebuah proses yang dibuka dengan menciptakan extraordinary space gitu ya. Jadi membuat kita itu lebih terbuka untuk belajar gitu. Mungkin dari situ sebagai seorang peserta gitu ya, jadi bisa menggali apa yang selama ini tuh tidak bisa diungkapkan gitu ya. Dan itu secara tidak langsung adalah proses yang membuat kita paham bagaimana menjadi seorang fasilitator yang baik gitu. Karena selain mendengarkan, kita juga perlu punya tujuan untuk menciptakan enthusiasm tadi agar peserta yang nantinya akan kita fasilitasi gitu bisa mengeluarkan vision dan potensinya masing-masing gitu, sehingga tujuan dari sebuah diskusi itu tercapai gitu. Hari ini saya sangat mengalami juga apa itu seni fasilitasi, bahwa itu memang seni dan seni itu harus dicoba ulang dan mungkin salah sampai jadi ya. Jadi seni itu bukan hari ini belajar dan besok bisa, tetapi harus dilatih dan justru makin sering digunakan makin baik hasilnya. Dan seni itu art, jadi itu harus ikut juga insting, harus ikut perasaan yang saya maaf bahasa saya jelek sekali, tapi yang saya sangat suka itu melatih untuk bertanya. Bertanya dengan cara bukan untuk cari tahu, tapi untuk membantu yang bercerita untuk mencari jalannya sendiri keluar atau mendapat solusi kepada hal yang dicari. Dan itu juga seni ya, bagaimana bertanya. Dan kita berdiskusi mengenai masuknya dari mana, dan kalau tidak olah dari lain tempat, tetapi tidak terlalu bertanya kepada kenapa. Ya, saya juga setuju sih. Jadi dari apa yang bisa di-highlight dari hari ini tuh, teknik bertanya itu ya bisa memantik informasi-informasi dari orang yang kita tanya gitu ya, tanpa merasa terbebani gitu ya. Betul, bagaimana tadi kita menemukan preferensi orang, bagaimana kita bertanya ke orang
tapi kita tahu juga preferensi mereka apa, sehingga kita punya pertanyaan-pertanyaan yang tepat sasaran gitu ya. Sehingga informasi yang kita perlukan bisa didapatkan gitu ya. Iya sih, betul. Itu juga jadi karena bidang saya di bidang penelitian gitu ya, jadi itu jadi bekal yang sangat akan bermanfaat sekali gitu ke depannya, bagaimana mewawancarai target penelitian begitu, atau tidak berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di lapangan sih gitu. Apa yang di-expect dari kegiatan? Oke, kalau dari saya sendiri, apa yang saya harapkan dari untuk hari-hari besok, mungkin lebih ke tentunya kontinuitas dari hari ini ya, maksudnya kayak apalagi yang bisa kita lakukan dalam melakukan fasilitasi di sebuah kelompok, atau misalnya dalam proses bertanya itu, apakah ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan gitu agar bisa lebih smooth gitu kan, atau enggak bisa menemukan misalnya akar permasalahan setiap pembicaraan itu bagaimana sih caranya gitu, sehingga nantinya ke depannya kita bisa membuat suatu kesimpulan yang memang tepat sasaran dan berdampak. Kalau saya sih, kalau ekspektasinya besok kayak bagaimana itu besoknya, yang jelas pasti ada rasa penasaran besok tuh apalagi sih caranya, maksudnya gimana lagi sih gitu. Pasti banyak hal-hal yang di luar pikiran kita tuh, acaranya bakal gimana wahnya gitu kan. Yang jelas sih pasti kayaknya nambah ilmu lagi gitu kan. Itu aja sih. Kalau saya merasa hari ini sudah sangat fun dan saya ada harapan besar bahwa besok lebih fun lagi pasti. Apalagi kita sudah agak akrab, saling mengenal, jadi dan saling menantikan besok itu hasilnya seperti apa yang akan wujud di antara kita. Oke, itu keseruan kita di hari pertama. Kita nantikan keseruan di hari-hari berikutnya.